Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Baiklah, Bu. Baiklah, teman-teman. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu? Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya untuk kehadiran kalian pada hari ini. Ibu akan memanggil nama kalian satu-satu. Bagi yang merasa hadir, harap dibuka mic-nya. Untuk yang pertama, Nando Apriansa, apakah hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nando Rio Julius Putra, apakah hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, jadi hadir semua ya. Alhamdulillah kita lengkap pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang keempat. Nah, sebelum kita memasuki materi pada pertemuan keempat ini, masih ingat tidak pertemuan kita sebelumnya kita membahas tentang apa? Rio izin jawab, Bu. Ya, silakan. Oke, Bu. Nah, setahu Rio kemarin itu, Bu, materi yang dijelaskan itu mengenai kemaharajaan POC. Ya, benar sekali. Nah, coba Rio, masih ingat tidak materi yang kita pelajari sebelumnya? Coba kamu sebutkan hak-hak dari POC. Iya, Bu. Hak-hak dari POC yang pertama itu, Bu, melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magellan, termasuk Kepulauan Nusantara. Yang kedua, membentuk angkatan perang sendiri. Yang ketiga, melakukan peperangan. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Yang kelima, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Yang keenam, mengangkat pegawai sendiri. Dan yang ketujuh, terakhir, memerintah di negeri jajahan. Itu, Bu. Baik, terima kasih untuk Rio. Jadi benar ya, POC itu memiliki 7 hak istimewa. POC sendiri diresmikan di Amsterdam dan beranggotakan 17 orang. Nah, kalau sebelumnya kita membahas mengenai POC, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penjajahan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, baik anak-anak, apakah sudah terlihat Ibu screen? Sudah, Bu. Nah, jadi untuk pertemuan kita pada hari ini tentang penjajahan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, kita mempunyai 3 kompetisi dasar. Yang pertama, menganalisis masa pemerintahan Republik Batak. Untuk indikator pencapaian kompetisinya, yang pertama menganalisis masa pemerintahan Herman Willem Bendel tahun 1808 sampai 1811.
Dan yang kedua, menganalisis masa pemerintahan Johnson tahun 1811. Untuk kompetensi dasar yang kedua, menelaah informasi tentang perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia tahun 1811 sampai 1816. Indikator pencapaian kompetensi menelaah informasi dengan membuat tulisan dalam bentuk cerita sejarah tentang perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia tahun 1811 sampai 1816. Kompetensi dasar yang terakhir, mengidentifikasi dominasi pemerintahan kolonial Belanda. Indikator pencapaian kompetensinya membuat uraian mengenai dominasi pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melakukan kegiatan membaca buku atau sumber referensi lain. Peserta didik dapat menguraikan mengenai masa pemerintahan Herman William Dendels tahun 1808 sampai 1811. Peserta didik dapat melakukan kegiatan menganalisis terhadap informasi tentang masa pemerintahan Johnson tahun 1811. Untuk yang ketiga, dengan menggunakan metode ceramah serta membaca buku ajar, peserta didik mampu menganalisis tentang perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia 1811 sampai 1816. Yang terakhir, melalui kegiatan menonton video, siswa mampu memecahkan permasalahan-permasalahan dalam bentuk uraian dan mampu mempresentasikan analisis dari berbagai dominasi pemerintahan kolonial Belanda. Baik, kita ada 4 tujuan pembelajaran ya untuk materi kita pada hari ini. Baik, Bu. Jadi kita langsung masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Tolong disimak ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih bahwa tanaman-tanaman di atas ini secara historis memiliki arti yang sangat penting. Tanaman-tanaman tersebut telah menjadi tanaman pokok pada masa kolonial di Indonesia, terutama pada era tanam bangsa. Nah, apakah kalian tahu bagaimana awal mula tanam bangsa diberlakukan dan apa saja dampaknya bagi Indonesia? Simak terus video ini mengenai penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1795, terbentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Belanda. Hal ini terjadi karena Belanda dikuasai. Dengan munculnya perintah tersebut melalui surat Ratio, Inggris pun segera mengambil alih beberapa daerah di India. Tentunya pihak Prancis dan Republik Batak juga menjadi kesusahan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan Georgia di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Batak merupakan vassal dari Prancis, maka kebijakan mereka untuk mengatur pemerintahan di India masih terpengaruh oleh Prancis. Kebijakan Prancis pada saat itu yang paling utama adalah memerangi Inggris. Nah, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, diperlukannya pemimpin kuat sehingga ditunjukkanlah seorang muda dari kaum patriot bernama Herman William Dendels. Herman William Dendels mulai memerintah sebagai gubernur jenderal pada tahun 1808 hingga 1811. Tugas utama Dendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Dendels harus memperkuat pertahanannya dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan serta kehidupan sosial ekonominya. Dendels kemudian melakukan beberapa langkah strategis untuk memenuhi tugas-tugas tersebut. Di dalam bidang pertahanan keamanan, poin-poin di atas merupakan keberhasilan yang dicapai Dendels. Membangun benteng-benteng pertahanan baru, pangkalan angkatan laut di Anyer, juga membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan. Namun, pelaksanaan program pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan tersebut telah merubah cerita Dendels menjadi diktator. Dia mengerahkan rakyat untuk kerja rodi yang secara langsung membuat rakyat menderita. Nah, di bidang pemerintahan, Dendels juga melakukan beberapa tindakan yang dapat memperkuat kedudukannya di Nusantara, seperti membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur atau wilayah memiliki otoritas, lalu mengubah kedudukan bupati dari sebagai penguasa tradisional menjadi pegawai pemerintah kolonial yang diganti. Namun ada beberapa hal lain yang
yang sangat tidak etis ia lakukan terhadap kerajaan-kerajaan Indonesia pada saat itu, seperti menghapus kerajaan Banten dan Cirebon untuk dijadikan wilayah pemerintahan kolonial. Kemudian, di bidang peradilan, Dendels berusaha memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan beberapa aturan. Di atas merupakan 3 jenis peradilan yang ia bentuk. Kemudian, ia juga mengeluarkan pengaturan untuk memberantaskan korupsi tanpa pandang bulu. Nah, terakhir, di bidang sosial ekonomi, Dendels melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial, seperti pemungutan pajak, meningkatkan penanaman tanaman yang dapat diekspor, penyerahan wajib hasil pertanian, hingga melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Pada bulan Mei 1811, Dendels dipanggil pulang dan kedudukannya sebagai gubernur jenderal digantikan oleh Ian William Yancey, yang sebelumnya juga menjabat pada jabatan yang sama di Tanjung Harapan. Yancey bertugas untuk mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Dendels. Yancey hanya menjabat pada tahun 1811 karena ia berhasil disingkirkan oleh Inggris. Beberapa daerah di India pada saat itu sudah jatuh ke tangan Inggris. Kemudian Lord Minto yang pada saat itu sudah menguasai India memerintahkan Thomas Stamford Raffles untuk menguasai Jawa. Pada tanggal 4 Agustus 1811, puluhan kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan Batavia. Hingga beberapa minggu setelah itu, Batavia berhasil jatuh ke tangan Inggris sepenuhnya. Pasukan Inggris yang lebih kuat tentu dengan mudah menyingkirkan Yancey hingga penyerahan Yancey secara resmi dilaksanakan pada tanggal 18 September 1811. Kemudian, Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasa di Nusantara. Pusat pemerintahan tentunya adanya di Batavia. Nah, seperti poin-poin di atas ini, Raffles dipegang pada 3 prinsip untuk menjalankan pemerintahannya. Kebijakan Raffles dalam bidang pemerintahan tentunya adalah untuk memperkuat kedudukannya di Nusantara. Ia mengambil beberapa strategi, seperti membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya membenci Belanda. Dengan begitu, ia mempercepat penguasaannya di Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menguasai kepulauan Nusantara. Namun buruknya, ia sepertinya tidak mengenal yang namanya balas budi, sehingga ia mengalami beberapa konflik. Baik anak-anak, ibu cukupkan saja videonya ya, karena terlalu panjang. Jadi, menurut penuturan video tersebut, yang pertama yaitu masa pemerintah Republik Batak yang dipimpin oleh 2 pemimpin. Yang pertama yaitu pemerintahan Herman William Dendels. Yang kedua yaitu masa pemerintahan Johnson tahun 1811. Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Sebelumnya, Ibu akan share screen PPT yang sudah Ibu buat untuk pertemuan kita pada hari ini. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Mengevaluasi penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama, masa pemerintahan Republik Batak. Yang pertama, pemerintahan Herman William Dendels pada tahun 1808 sampai 1811. Herman William Dendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai 1811. Jadi kurang lebih 3 tahun dia memerintah di Nusantara. Tugas utama Dendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintahan Republik Batak, Dendels harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan, serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Pada bidang pertahanan dan keamanan, demi memenuhi tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Dendels melakukan langkah-langkah. Ada 4 langkah. Yang pertama, membangun benteng-benteng pertahanan baru. Yang kedua, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. Namun, pembangunan pangkalan di Ujung Kulon boleh dikatakan tidak berhasil. Yang ketiga, meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara, Dendels tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, Dendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang. Yang terakhir, membangun jalan raya dari Anyer
daerah Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten, sampai Panarukan, ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur, sepanjang kurang lebih 11.000 km. Jalan ini sering dinamakan Jalan Dendels. Yang kedua, bidang pemerintahan. Dendels juga melakukan beberapa tindakan yang dapat memperkuat kedudukannya di Nusantara. Beberapa tindakan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. Yang kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah wilayah yang memiliki otoritas. Masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Seorang prefek langsung bertanggung jawab kepada gubernur jenderal. Di dalam struktur pemerintahan kolonial, setiap prefek membawahi para bupati. Yang ketiga, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Jadi, untuk bupati yang sebelumnya dia menjadi bupati sebagai penguasa tradisional pada masa Herman William Dendels ini dirubah menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Sekalipun memiliki para bupati, masih memiliki hak-hak feodal tertentu. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Baiklah, sebelum Ibu lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada, Ibu lanjutkan. Bidang peradilan. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, Dendels juga melakukan perbaikan di bidang peradilan. Dendels berusaha memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan berbagai peraturan. Jadi, pada bidang peradilan ini, Dendels mengeluarkan dua bidang peraturan, yaitu yang pertama, Dendels membentuk 3 jenis peradilan. Yang pertama, peradilan untuk orang Eropa, yang kedua, peradilan untuk orang-orang timur asing, dan yang terakhir, peradilan untuk orang-orang pribumi. Yang kedua, peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa dipandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja, termasuk orang-orang Eropa dan timur asing. Bidang sosial ekonomi. Dendels melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan Dendels itu misalnya, yang pertama, Dendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta, yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak. Jadi, pada bidang sosial ekonomi, Dendels melakukan pemungutan pajak, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya, melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Lalu kita masuk ke perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Pada tanggal 18 September 11 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasanya. Pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia. Sebagai penguasa di Hindia, Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip. Berprinsip pada 3. Yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Yang kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Yang ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Nah, di sini ada
Ibu ada tugas untuk kalian, coba Anda jelaskan perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia dalam bidang pemerintahan dan ekonomi. Lakukan secara berkelompok lalu presentasikan. Ibu minta kalian melakukannya secara berpasangan saja ya. Jadi kalian pilih teman kalian, lalu kalian presentasikan di Zoom ini. Kalian bacakan saja di Zoom ini. Ibu tunggu, Ibu beri waktu 5 menit ya. Baik, Bu. Baiklah anak-anak, Ibu rasa sudah cukup ya. Jadi kelompok siapa yang ingin maju pertama? Kelompok Rio, Bu. Baik. Silakan dipaparkan hasil analisisnya. Baik, Bu. Baiklah, saya akan memulai presentasinya, Bu. A. Kebijakan dalam bidang pemerintahan. Dalam menjalankan tugas di Hindia Belanda, Raffles didampingi oleh para penasehat yang terdiri atas Gillespie, Moltke, dan Crescent. Secara geopolitik, Jawa dibagi menjadi 6 kekarasidenan. Selanjutnya untuk memperkuat kedudukan dan mempertahankan kelangsungan kekuasaan Inggris, Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya membenci Belanda. Strategi ini sekaligus sebagai upaya mempercepat penguasaan Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menguasai Kepulauan Nusantara. Nah, pada waktu Raffles berkuasa, konflik di lingkungan Istana Kesultanan Yogyakarta nampaknya belum surut. Sultan Sepuh yang pernah dipecat oleh Dendels menyatakan diri kembali sebagai Sultan Hamengkubuwana kedua dan Sultan Raja dikembalikan pada kedudukan sebagai putra mahkota. Tetapi nampaknya Sultan Raja tidak puas dengan tindakan ayahandanya, Hamengkubuwana II, melalui seorang perantara bernama Babah Jinsing. Sultan Raja berkirim surat kepada Raffles. Surat itu isinya melaporkan bahwa di bawah pemerintahan Hamengkubuwana II, Yogyakarta menjadi kacau. Dengan membaca surat dari Sultan Raja itu, Raffles menyimpulkan bahwa Sultan Hamengkubuwana II seorang yang keras dan tidak mungkin diajak kerjasama, bahkan bisa jadi akan menjadi duri dalam pemerintahan Raffles di tanah Jawa. Oleh karena itu, Raffles segera mengirimkan pasukan bawah pimpinan Kolonel Gillespie untuk menyerang keraton Yogyakarta dan memaksa Sultan Hamengkubuwana II untuk turun dari tahta. Sultan Hamengkubuwana II berhasil diturunkan dan Sultan Raja dikembalikan sebagai Sultan Hamengkubuwana III. Sebagai imbalannya Hamengkubuwana III harus menandatangani kontrak bersama Inggris. Isi politik kontrak itu antara lain sebagai berikut. Sultan Raja secara resmi ditetapkan sebagai Sultan Hamengkubuwana III dan Pangeran Natakusuma, saudara Sultan Sepuh, ditetapkan sebagai penguasa terdiri dari wilayah bagian dari Kesultanan. Sultan Yogyakarta dengan gelar Paku Alam I. Kedua, Sultan Hamengkubuwana II dengan putranya Pangeran Mangkudiningrat diasingkan ke Penang. Yang ketiga, semua harta benda milik Sultan Sepuh selama menjabat sebagai Sultan dirampas menjadi milik pemerintah Inggris. Yang B, tindakan dalam bidang ekonomi.
Raffles tidak ubahnya, Daendels bisa dikatakan adalah tokoh pembaru dalam menata tanah jajahan. Pandangannya di bidang ekonomi juga cukup revolusioner. Yang jelas, Raffles telah melakukan beberapa tindakan untuk memajukan perekonomian di Hindia. Tapi program itu tujuan utamanya untuk meningkatkan keuntungan pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan yang dijalankan Raffles antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah, land rent, yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Yang kedua, penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. Yang ketiga, penghapusan kerja rodi dan perbudakan. Yang keempat, penghapusan sistem monopoli. Yang kelima, peletakan desa sebagai unit administrasi. Apakah sudah selesai presentasinya, Nak Rio? Baiklah, kepada anak-anak ibu yang lain, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasil analisisnya? Baiklah, Bu. Saya izin bertanya, Bu. Silakan, Nando. Ya. Dalam bidang ekonomi, pada kebijakan land rent, Raffles memiliki pandangan jika pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah, maka penduduk Jawa harus membayar pajak. Nah, sebutkan pajak apa yang harus dibayar dan bagaimana sistem penyerahan dari pajak tersebut. Itu, Bu. Silakan dijawab kepada kelompok yang mempresentasikan tadi. Ya, Bu. Ya, terima kasih untuk Nando Apriansa atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan tadi, saya jawab, pajak yang dibayarkan penduduk diharapkan berupa uang. Tetapi kalau terpaksa tidak berupa uang, juga dapat dibayarkan dengan barang lain, misalnya beras. Kalau dibayar dengan uang, diserahkan kepada kepala desa untuk kemudian disetorkan ke kantor presiden. Tetapi kalau dengan beras, yang bersangkutan harus mengirimnya ke kantor residen setempat atas biaya sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ulah pimpinan setempat yang sering memotong atau mengurangi penyerahan hasil panen itu. Kita tahu bahwa para pimpinan atau pejabat pribumi yang sudah dialihfungsikan menjadi pegawai pemerintah yang digaji, pelaksanaan sistem land rent itu diharapkan dapat lebih mengembangkan sistem ekonomi uang Hindia. Sudah, Bu. Baik, itu saja ya jawabannya. Jadi sudah cukup jelas ya yang dijawabkan oleh Nak Rio tadi. Pajak apa saja dan bagaimana pembayaran pajak itu dilakukan tadi sudah dijelaskan oleh Nak Rio. Kepada kelompok yang maju, apakah sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan? Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, baiklah. Jadi sesi diskusi dan tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai berkembang kolonialisme Inggris di Indonesia dalam bidang pemerintahan dan bidang ekonomi. Dalam bidang pemerintahan, Daendels menerapkan sistem pajak kepada masyarakat pribumi
yang sudah dijelaskan oleh kelompok tadi. Dan dalam bidang ekonomi ada 5 tindakan yang dia lakukan. Yang pertama pelaksanaan sistem sewa tanah, yang kedua penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi, yang ketiga penghapusan kerja rodi dan perbudakan, yang keempat penghapusan sistem monopoli, yang kelima peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Kebijakan dan program Klenteng yang dirancang dicanangkan Raffles tersebut tidak terlepas dari pandangannya mengenai tanah sebagai faktor produksi. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah. Dengan demikian, sudah sewajarnya apabila penduduk Jawa menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa tanah dari tanah yang diolahnya. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Kepada anak-anak, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Saya, Bu. Baiklah, silakan Anda. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, masa pemerintahan Republik Batak yang pertama itu pemerintahan Herman Willem Daendels pada tahun 1808 sampai dengan 1811. Daendels sebagai Gubernur Jenderal pemerintah di Nusantara pada tahun 1908 sampai dengan 1811. Tugas utamanya Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Yang kedua, pemerintahan Jensen pada tahun 1811 pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan William Jensen. Jensen dikenal sebagai seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya Jensen menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan, Afrika Selatan, tahun 1802 sampai dengan 1806. Pada tahun 06 itu Jensen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810, Jensen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menghentikan Daendels pada tahun 1811. Jensen mencoba memperbaiki keadaan yang telah digantikan oleh Daendels. Sekian, Bu. Ya, terima kasih untuk Nando yang sudah menjelaskan hasil pertemuan kita pada hari ini. Mungkin untuk pertemuan pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelumnya Ibu akan memberikan tugas atau pekerjaan rumah kepada kalian. Silakan dicatat untuk tugas kita. Silakan kalian rangkum materi mengevaluasi penjajahan pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian kalian buat peta konsep, dibuat di Canva atau aplikasi sejenisnya mengenai materi dominasi pemerintahan kolonial Belanda. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, mungkin sudah jelas ya. Tugasnya Ibu tunggu minggu depan pada pertemuan kita selanjutnya. Baiklah, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, kita doa dulu ya, karena kita diawali doa, maka diakhiri dengan doa juga. Silakan Ketua Kelas dipimpin doanya. Baik, Bu. Baiklah, kawan-kawan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Ketua Kelas sudah memimpin doa kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu end ya. Ya, Bu.